Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kita bertemu lagi dalam pembelajaran online berikutnya. Seperti yang kemarin Pak Guru sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwasanya kita akan membahas lanjutan dari materi yang kemarin. Kemarin kita telah membahas 3 muatan mata pelajaran, ya, yaitu ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan SBDB. Kali ini kita lanjutkan masih pada tema 1, ya, masih pada tema 1, subtema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Kali ini kita akan membahas muatan ilmu pengetahuan alam, ya. Perhatikan slide-nya. Ya. Nah, kamu lihat ilmu pengetahuan alam. Pembelajaran kali ini diharapkan itu kamu bisa membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tapi pada subtema 1 kita akan membahas satu, yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, berikutnya. Ya, ini masih. Ya. Nah, tumbuhan sahabatku. Kamu lihat tumbuhan sahabatku, ya. Kamu lihat tumbuhan sahabatku. Ya, gambarnya itu muncul, tumbuhan sahabatku. Oke, kamu sekarang apakah kalian suka berkebun? Suka. Berkebun itu merupakan kegiatan yang sangat bagus. Ya, dengan berkebun kita bisa menanam berbagai macam jenis tanaman, baik itu sayur-sayuran ataupun buah-buahan, ya. Kita bisa menanam, dan dengan kita menanam kita bisa memetik hasilnya. Nah, kita bisa memetik hasilnya sehingga kita bisa tanaman itu bermanfaat bagi kita. Agar kita dapat memperoleh hasilnya, maka kita harus selalu menjaga, merawat tanaman itu agar tetap tumbuh subur. Nah, jadi itulah cermin dari tanaman sahabatku. Itu seperti itu. Lanjutnya, kamu lihat slide berikutnya. Nih. Ya. Perhatikan gambar berikut. Ya, perhatikan gambar berikut. Itu ada proses perkembangbiakan. Yang pertama adalah tanaman padi, dan yang kedua adalah tanaman mangga. Kamu bisa membandingkannya. Ini semuanya tumbuh dengan biji, ya. Kita lihat dari padi. Padi berawal dari biji, ya, gabah. Atau gabah atau biji padi. Dia disemai, kemudian setelah disemai, setelah beberapa hari dia akan tumbuh menjadi benih padi atau bibit padi. Nah, setelah sekian hari dan layak untuk ditanam di sawah, maka bibit padi tersebut akan dicabut dan ditanam di sawah menjadi tanaman padi, tumbuh terus, kemudian berbunga. Nah, tanaman padi ini berbunga. Setelah berbunga, kemudian bunga tersebut akan berubah menjadi buah padi atau buliran padi. Nah, terus tumbuh terus, tanaman padi akan menguning, dan setelah menguning, padi siap untuk dipanen. Nah, apa yang dipanen? Padinya, ya diambil. Gabah istilahnya gitu, ya. Gabahnya diambil, dan gabah itu ada yang dijual, ada yang mungkin diproses menjadi beras, ya. Ada lagi yang digunakan untuk menanam kembali dengan cara biji padinya itu nanti akan disemai kembali agar menjadi benih padi. Itu proses dari perkembangbiakan tanaman padi. Selanjutnya yang berikutnya adalah tanaman mangga. Nah, tanaman mangga ini, ya. Tanaman mangga bermula dari biji. Biji gitu, ya. Biji ada yang dilempar lah di kebun atau mungkin di jalan gitu kan. Lama-kelamaan biji tadi itu akan tumbuh kecambah. Nah, dia tumbuh, ya. Biasanya bermula dari akar dulu, akar serabut, kemudian lama-lama untuk tunas, ya, tumbuh. Lama-kelamaan kecambah itu akan menjadi besar, tumbuh menjadi pohon mangga, ya. Pohon mangga kemudian selang berikutnya itu akan berbunga. Bunga itu nanti akan dibantu penyerbukannya sehingga dia akan berubah menjadi buah. Nah, buah mangga inilah yang kita nikmati, dan di dalamnya ada biji. Biji itu yang kita tanam lagi akan menjadi tanaman tanaman mangga, ya. Kemudian menjadi mangga di dalamnya ada biji. Itulah yang disebut dengan daur hidup tanaman mangga atau proses perkembangbiakan tanaman mangga, gitu, ya. Berikutnya lagi kita lihat.
ya. Selanjutnya, nah, perkembangbiakan tanaman jagung. Jagung itu bagi kita sudah tanaman yang bukan tidak asing lagi, ya. Itu makanan pokok daerah mana? Kalian tahu? Madura. Nah, itu Madura. Di sana jagung itu menjadi makanan pokok. Nah, jagung itu bisa tumbuh di seluruh wilayah Indonesia, dari Aceh ya kan sampai Papua. Itu tanaman jagung bisa tumbuh, tuh bisa dilihat ya. Wilayahnya ada Aceh, Bali, Bengkulu, Jawa Tengah, ya Lampung, Nusa Tenggara, hingga sampai Sumatera Utara. Jadi itu tanaman jagung itu tanaman yang mudah tumbuh di wilayah Indonesia. Berikutnya, ini contohnya ya. Gambarnya kamu lihat, gambar yang pertama, yang gambar yang 1.3 adalah pertumbuhan tanaman jagung, prosesnya tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian gambar yang keempat, ini proses penyerbukannya. Ya, proses penyerbukan tanaman jagung. Dan yang terakhir adalah jagung yang sudah berbuah dan siap dipanen. Itu seperti itu. Kamu lihat slide berikutnya. Perkembangbiakan secara generatif ya. Kita akan bahas kaitannya dengan perkembangan makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup terutama tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Dengan dua cara ya. Ya, kita berikutnya lanjut ya. Perkembangan secara generatif. Jadi tadi lanjutkan bahwa tumbuhan itu berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama generatif, yang kedua adalah vegetatif. Generatif kawin, vegetatif tidak kawin. Nah, kita akan ulas satu persatu, ya. Kita lanjut pada perkembangbiakan generatif. Alat perkembangbiakan secara generatif itu terletak pada bunga. Ini pada tumbuhan ya. Itu terletak pada bunga. Nah, di dalam bunga itu terdiri atas ada dua ya. Ada berbagai bagian. Intinya bagian dulu itu adalah ada tangkai, ada dasar bunga, ada kelopak bunga, mahkota, benang sari, dan putik. Dan yang menjadi proses alat perkembangbiakan pada bunga itu adalah pada benang sari dan putik. Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Ya, sari itu seharusnya kan perempuan, betina gitu kan. Tapi kalau pada tanaman bunga, benang sari adalah jantan, putik adalah betinanya. Ya, alat kelamin betina. Di dalam benang sari terdapat serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang merupakan sel kelamin jantan. Dia akan terbang, yang akan dihinggap nanti pada kepala putik. Ini benang serbuk sari ya. Nah, tapi tidak semua tumbuhan. Nah, ini perhatikan dengan baik. Tidak semua tumbuhan itu mempunyai putik dan benang sari. Ada yang hanya mempunyai putik saja. Ada yang hanya memiliki benang sari saja. Tapi ada yang punya dua-duanya. Nah, tumbuhan atau bunga yang memiliki benang sari dan putik itu dinamakan bunga sempurna. Kalau yang tidak memiliki, itu namanya bunga tidak sempurna. Yang hanya memiliki salah satu, maaf ya, hanya memiliki salah satu, maka itulah bunga tidak sempurna. Berikutnya, nah, perkembangbiakan secara generatif atau kawin itu diawali dari proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan, Pak? Lihat, penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari. Ya, sari itu tadi jantan ya. Di atas kepala putik. Itu disebut dengan penyerbukan. Nah, macam-macam penyerbukan sekarang. Ada beberapa macam penyerbukan yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kleistogami. Ya, kleistogami yaitu penyerbukan sendiri, dia tidak dibantu oleh siapapun. Itu dinamakan kleistogami. Ada tanamannya, Pak. Ya. Yang kedua, anemogami. Anemo itu angin, ya kan? Nah, anemogami berarti penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini contohnya tanaman rumputan lah ya. Itu yang mempunyai itu benang sari, serbuk sarinya ringan ya. Dia bisa terbang kalau terkena angin. Nah,
itu biasanya dibantu oleh angin atau termasuk dalam kelompok tanaman yang penyerbukannya dinamakan penyerbukan anemogami. Berikutnya yang ketiga, perhatikan, zoidiogami. Zoidiogami itu dibantu oleh hewan, ya. Jadi zoidiogami penyerbukan yang dibantu oleh hewan. Contoh hewannya apa, Pak? Ada kupu-kupu, ada lebah. Nah, ini tanaman yang seperti ini tergolong pada penyerbukan zoidiogami. Berikutnya yang keempat adalah hidrogami. Hidro itu air. Berarti ini adalah tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh air. Ini hidrogami. Yang kelima, antropogami. Antro itu manusia, ya. Sehingga antropogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya apa, Pak? Pak Nili. Jadi kalau itu di apa ya? Pakai jarum itu ya. Nah, itu biar terjadi proses penyerbukan. Ada beberapa tanaman anggrek itu juga termasuk dalam antropogami. Berikutnya, fungsi buah. Nah, ini bunga. Setiap tanaman pasti mempunyai bunga. Warnanya bermacam-macam. Ada yang merah, kuning, ya kan, putih, ungu, ya, oranye. Nah, ini berbagai macam bunga itu ada pada tumbuhan. Sekarang fungsi bunga dan bagian-bagian bunga. Ya, ini bagian-bagian bunga. Kamu lihat. Gambarnya kamu lihat. Nah, kita bahas dari kelopak bunga terlebih dahulu. Kelopak bunga, lihat bagiannya ya, di bawah yang warna hijau. Nah, apa fungsi kelopak bunga? Kelopak bunga berfungsi melindungi mahkota saat kuncup dan menyangga saat mekar. Jadi saat kuncup, ya, itu dilindungi oleh kelopak. Saat megar supaya dia tidak ya, menyangga, dia tidak ambrol apa ini? Ah, ya tidak gugur, rontok, maka dia disangga oleh kelopak, ya. Berikutnya mahkota. Nah, ini mahkota biasanya tanaman itu yang mempunyai warna macam-macam, warna-warni yang menarik. Itu adalah mahkota disebut. Seperti mawar warnanya merah, melati itu putih, anggrek mungkin ada yang ungu, ada yang putih. Itu kan menarik dilihat, itu adalah mahkota. Nah, oleh karena itu mahkota, apa fungsi mahkota? Menarik perhatian serangga. Bukan hanya serangga, manusia juga kadang-kadang kayak gitu ya. Jadi terus membantu proses penyerbukan. Dengan serangga tertarik untuk mendekati bunga tersebut, maka tanaman tersebut yang termasuk dalam zoidiogami dibantu proses penyerbukannya oleh hewan. Berikutnya, benang sari. Nah, ini benang sari itu sudah jelas ya. Benang sari merupakan sel kelamin jantan. Sari itu seharusnya betina, tapi kalau pada bunga dia malah jantan, ya, sel kelamin jantan. Berikutnya, tangkai putik. Nah, ini bagian putik itu adalah tangkainya, ya. Tangkai putik fungsinya untuk apa? Ya, menyangga dan menghubungkan putik saat penyerbukan. Jadi untuk menyangga putik dan menghubungkannya ketika proses penyerbukan. Kemudian kepala putik. Lah, ini kepala putiknya ya, ini ya sel kelamin betinanya. Ini proses nanti di mana serbuk sarinya nanti akan menempel pada kepala putik, ya. Berikutnya, kepala sari. Ada kepala putik, ada kepala sari. Ya. Kalau kepala sari itu tempat menempelnya serbuk sari, ya, tempat menempelnya serbuk sari. Jadi benang sari ya bagiannya sendiri, putik juga ada bagiannya sendiri. Berikutnya, bakal biji. Bakal biji yang di bawah, di dalam ya. Kalau kamu buka bunga itu di dalamnya pasti ada yang bulat kecil. Nah, itu adalah bakal biji. Ya, dan itu bulat kecil, itu ada kayak selaputnya. Nah, itu fungsinya adalah untuk melindungi sel telur. Kemudian dasar bunga. Nah, ini lihat dasar bunga. Tempat melekatnya bunga. Ya, ini dasar bunga. Kemudian tangkai bunga. Ada tangkainya. Ini adalah untuk menyokong bunga dan menghubungkan dengan ranting. Itu adalah bagian-bagian bunga. Selanjutnya, berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dibedakan menjadi 4 jenis. Tadi kalau yang 5 kelompok itu penyerbukan berdasarkan yang membantu, ya, yang membantu. Kalau ini berdasarkan asal usul serbuk sarinya, ya, ada 4 ya. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Apa arti penyerbukan sendiri? Artinya ini biasanya dilakukan oleh bunga sempurna. Tadi bunga ada yang sempurna dan ada yang tidak sempurna. Nah, kalau yang sendiri itu biasanya dilakukan oleh bunga sempurna. Karena apa?
Apa itu penyerbukan sendiri? Serbuk sarinya itu jatuh di kepala putik pada bunga itu sendiri. Jadi ini bunga ya, ada benang sarinya, ada putiknya, jatuh di sini, masih dalam satu bunga. Itu namanya penyerbukan sendiri. Ini berikutnya penyerbukan silang. Oh, silang. Nah, silang ya. Serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik bunga lain, tapi masih dalam satu pohon. Jenisnya tetap sama. Ya, itu namanya silang. Bisa pohon ya, banyak bunganya gitu kan. Satu jenis, masih satu jenis. Benang sarinya jatuh ke kepala putik. Nah, itu namanya silang karena kan ke bunga yang lain gitu ya, silang. Kemudian yang ketiga adalah melihat penyerbukan tetangga. Apa itu penyerbukan tetangga? Serbuk sarinya itu jatuh ke bunga lain, kepala putik, di putik lain ya, tapi berbeda pohon. Tadi kalau silang kan masih dalam satu pohon. Kalau tetangga ya sudah tetangganya ya, sudah beda rumah. Nah, itu dinamakan tetangga. Jadi serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik pada pohon lain, tapi masih dalam satu jenis. Ingat ya. Yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, kalau bastar ini serbuk sarinya jatuh di atas kepala putik pada bunga lain ya, yang berbeda pohonnya, juga berbeda jenisnya. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Berikutnya, sekarang masuk kepada perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Tadi kalau generatif secara kawin, maka dia berkembang dengan biji. Nah, biji itu asal mulanya berasal dari bunga. Ya, di dalam bunga itu adalah sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantannya adalah pada serbuk sari, betinanya adalah pada putik. Sekarang kita masuk vegetatif. Ya, vegetatif itu adalah tanpa kawin. Nah, vegetatif ada dua, alami dan buatan. Yang namanya alami, dia itu terjadi dengan sendirinya. Sedangkan buatan pasti dengan bantuan. Nah, terutama bantuan manusia. Kita lihat pada perkembangbiakan vegetatif alami. Pertama, umbi. Nah, kamu lihat gambarnya, ada umbi lapis ya. Ini pada bawang putih contohnya. Umbi batang, ini pada kentang ya. Umbi akar, ini ada wortel. Nah, ini umbi. Kalau umbi tadi ya, itu adalah sebenarnya apa ya, bisa dibilang akar yang membesar apa ya. Kalau umbi akar itu akar yang membesar sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan ya. Kalau umbi batang itu sebenarnya itu batang ya, batang yang menjadi tempat menyimpan cadangan makanan, tapi dia berposisi berada di dalam tanah. Itu adalah umbi batang. Kalau umbi lapis jelas umbinya itu berlapis-lapis ya, kamu jelas. Yang kedua adalah geragih atau setolon. Kamu lihat geragih setolon. Nah, ini geragih setolon itu contohnya kayak gini. Tanaman stroberi. Nah, dia kan tanamannya tumbuh, lama-lama tangkainya jatuh menempel pada tanah. Lama-kelamaan batang atau tangkai yang menempel pada tanah itu akan tumbuh akar. Ya, dan itulah jika dipotong maka itu akan menjadi pohon stroberi baru. Itulah yang disebut dengan geragi atau stolon, atau juga pada rumput teki. Jenis rumput-rumput ini ya, ini juga sama kayak gitu. Itu cara geragi atau setolon. Pegagan itu sini apa ya, saya lupa nih. Pegagan, ada semanggi, arbei, itu banyak sekali. Akar tinggal sekarang, rizoma, akar tinggal. Akar tinggal itu adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Yang namanya akar tinggal kayak gini logisnya. Ketika tanaman itu diambil, akarnya masih ada, maka tanaman itu akan tetap bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Itu akar tinggal. Contohnya pada tanaman apa? Ada, ini bumbu dapur lah kebanyakan ya. Jahe, kunyit, temulawak, ya, lengkuas, kencur. Nah, berikutnya spora. Spora ini biasanya pada tanaman paku, lumut, jamur. Kalau pada jamur paling jelas itu. Ketika jamur itu ketika dalam proses ya, itu seperti serbuk putih yang berterbangan. Itu adalah spora. Nah, itu proses penyerbukannya ya. Proses perkembangbiakannya, maaf bukan penyerbukannya.
Ini kalau pada tanaman, ini kalau tanaman paku ya, kamu lihat itu ada bulat-bulat kecil, biasanya itu tanaman pakis. Nah, ini pakis banyak terdapat seperti ini. Berikutnya yang kelima adalah tunas. Nah, tunas itu adalah tumbuhan anakan yang muncul di samping induknya. Contohnya pisang itu kan menggunakan tunas, ya kan? Bambu, tebu itu tumbuh dengan tunas, ya, tumbuh dengan tunas. Tunas itu juga ada nama lainnya, namanya ada tunas adventif. Tunas adventif itu adalah tunas yang tumbuh di daun, ya. Itu biasanya pada tanaman cocor bebek. Ini tunas adventif, ya. Itu kan di daun itu kan. Nah. Berikutnya, sekarang masuk pada perkembangbiakan buatan, ya, perkembangan buatan dengan bantuan manusia, ya. Ini lihat. Kamu lihat gambarnya pertama, stek. Itu contohnya tanaman pada singkong, stek ya. Stek itu ya menanamkan batang pada tanah yang telah dipotong. Misalnya kamu tanaman singkong ya, potong batangnya pakai peso atas bawah, setelah jadi batang ditancapkan dan tumbuh. Itu namanya perkembangan secara stek ya. Tebu itu juga sama kayak gitu ya. Berikutnya cangkok. Saya kira kamu juga paham cangkok, lihat gambarnya. Ya, itu proses mencangkok, gambarnya pertama satu. Nah, syarat tanaman yang bisa dicangkok itu adalah yang berkayu dan berkambium. Itu syarat mutlaknya tanaman yang bisa dicangkok. Coba tanaman pisang bisa dicangkok nggak? Nggak bisa, karena dia nggak ada kayunya, kambiumnya juga dia nggak punya, ya. Tanaman misalnya pepaya bisa dicangkok nggak? Enggak, karena dia tidak berkayu dan tidak berkambium. Berikutnya tempel atau okulasi. Apa itu? Ini adalah menempelkan mata tunas pada tanaman lain. Ini contohnya lihat itu. Jadi kamu ngambil mata tunas dari tanaman lain, ditempelkan pada tanaman yang mau kamu tanam, yang mau pelihara. Contohnya biasanya sering dilakukan pada tanaman mangga, jeruk itu juga sering dilakukan. Jadi mata tunasnya yang ditempelkan ya. Berikutnya sambung, menyambung atau enten. Nah ini biasanya kalau ini gambarnya seperti ini. Itu kalau lebih jelas lagi adalah pada tanaman singkong juga. Disambung itu kan ada batang satu, ada batang dua, disambung, diikat. Nah itu namanya menyambung. Ini contohnya gambarnya pada tanaman yang lain ya. Berikutnya tadi merunduk atau runduk. Ini sama dengan geragi atau stolon. Bedanya kalau geragi itu alami, dia jatuh tangkainya sendiri ke tanah, tumbuh akar. Tapi kalau merunduk itu harus dibantu manusia. Jadi dia tanamannya dilengkungkan ke tanah, dipatok misalnya ya, biar dia tidak naik dari tanah. Maka lama-kelamaan akan tumbuh akar. Ini adalah merunduk ya. Terakhir adalah kultur jaringan. Kultur jaringan itu adalah perkembangan dengan cara jaringan pada tumbuhan. Jadi diambil selnya lah ya, diambil selnya sebagai media tanam. Ya, terima kasih ya. Berikutnya pada ya, mungkin pertemuan pada kali ini sampai di sini dulu. Katanya dengan muatan ilmu pengetahuan alam ya, perkembangbiakan pada tumbuhan. Kita akan melanjutkan lagi nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu pertumbuhan pada IPS, muatan dalam IPS, katanya dengan membahas masalah kondisi geografis ASEAN. Ya, sampai di sini perjumpaan kita. Semoga kamu tetap semangat.